Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan. Saya Sulistiawati bersama rekan saya, yaitu ada Fitri, Azalia, Nasyika, Syahid, dan Rafa. Ini mewawancarai Ibu Pendeta Erni. Dan saya akan menanyakan sebagai tokoh agama, bagaimana Ibu Pendeta Erni mengajak umat untuk menjaga toleransi dalam kehidupan sosialnya? Terima kasih Usi. Nah, sebagai tokoh agama yang secara khusus yang melayani di HKBP Setia Mekar, bagaimana mengajak umat untuk boleh bertoleransi dengan umat agama lain, yang pasti itu disuarakan melalui mimbar atau melalui khotbah, bukan hanya setiap hari Minggu, tapi bagaimana juga di rumah-rumah kita boleh sampaikan begitu pentingnya untuk bertoleransi dengan agama lain. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan di setiap gereja tentunya. Bagaimana cara Ibu Pendeta Erni menunjukkan sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain dalam kehidupan sehari-harinya? Ya, kalau secara pribadi, bagaimana kehidupan bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari? Kebetulan saya itu berada di lingkungan yang boleh dikatakan mayoritas adalah penganut agama Islam. Yang saya senangin bahwa sejauh ini keakraban itu ada dan saling menghargai itu ada, dan secara khusus di RT kami kita ada saling tolong menolong satu dengan yang lainnya, tidak melihat apa agamanya. Salah satunya apa? Yaitu dengan memberikan sumbangsi yang dilakukan setiap sekali seminggu, yaitu dengan memberikan beras satu muk atau satu gelas, itu setiap minggu itu dilakukan. Dan untuk siapa itu? Untuk yang membutuhkan di RT tersebut. Nah, jadi menurut saya itu sangat membantu bagi orang yang memang sangat memerlukan, dan itu terlaksana dan tidak melihat agamanya juga. Ada juga yang Kristen dapat, ada juga yang Islam dapat. Jadi sejauh ini toleransi secara khusus di tempat tinggal saya itu Jalan Mentawai 2, RT 2, sejauh ini baik-baik saja, saling menghargai satu dengan yang lain. Ya. Menurut Ibu Pendeta Erni, mengapa penting bagi umat beragama untuk saling menghargai satu sama lain? Ya, menghargai atau katakan satu sama lain di dalam umat beragama itu amat penting. Karena apa? Kita tentu ketahui bahwa di Indonesia ini ada 5 agama. Andaikan kalau tidak saling menghargai satu dengan yang lain, maka yang terjadi adalah kekacauan. Kita tidak akan bisa hidup di dalam damai sejahtera. Kita tidak mungkin bisa melakukan aktivitas dengan sebagaimana harusnya. Jadi sangat penting banget untuk kita boleh saling menghargai satu dengan yang lainnya, walaupun itu tidak satu agama. Jadi apalagi kalau di dalam pengajaran kekristenan, saling menghargai itu sangat penting untuk dilakukan. Dan yang pasti Yesus juga mengajarkan kepada kami untuk bagaimana mengasihi sesama manusia. Siapa sih sesama manusia?
Ingat, sesama manusia itu bukan hanya orang Kristen saja, tetapi yang tidak Kristen sekalipun harus mengasihi. Jadi kalau arti daripada mengasihi itu sangat luas artinya, termasuk di dalamnya untuk saling menghargai, saling menghormati, dan saling menerima satu dengan yang lain. Jadi sangat penting agar kita saling menghargai satu dengan yang lain. Baik, bagaimana pandangan agama Ibu Pendeta Erni terhadap toleransi antar umat beragama? Ya, seperti yang tadi juga, itu sangat luas artinya, termasuk di dalamnya untuk saling menghargai, saling menghormati, dan saling menerima satu dengan yang lain. Jadi sangat penting agar kita saling menghargai satu dengan yang lain. Baik, bagaimana pandangan agama Ibu Pendeta Erni terhadap toleransi antar umat beragama? Ya, seperti yang tadi juga yang sudah saya sampaikan, bahwa ajaran Kristus juga mengajarkan untuk boleh mengasihi satu dengan yang lain. Dan yang pasti kita juga harus boleh dikatakan, karena kita itu heterogen ya dalam hal agama, yang pasti kita diajari untuk boleh saling menghargai, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan itu akan menimbulkan kedamaian, keharmonisan di dalam satu bangsa atau satu kumpulan atau satu RT yang lebih kecil. Jikalau kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, termasuk di dalamnya menghargai. Apa pesan Ibu Pendeta Erni untuk masyarakat agar tetap menjaga toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Ya, pesan saya sebagai tokoh, ya marilah untuk kita boleh saling, katakanlah, untuk menghargai satu dengan yang lain, yang walaupun kita berbeda agama, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk tetap satu, karena Pancasila. Pancasila yang keberapa sih, yang ketiga ya? Untuk tetap satu kesatuan. Nah, jadi bagaimana kita di Indonesia ini boleh menikmati keberagaman itu, dan boleh menikmati kesatuan itu yang walaupun berbeda tetapi satu di dalam bangsa Indonesia. Menurut Ibu Pendeta Erni, bagaimana peran gereja ini dalam toleransi antara umat beragama? Ya, jadi bagaimana peran gereja ini antar umat beragama? Yang pasti tetap dalam hal pengajaran itu, bagaimana kita boleh mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Kalau di gereja ini yang melayani di sini pada dasarnya tidak hanya yang Kristen saja, tapi ada yang Islam. Apa itu? Security kita Islam, dan koster kita juga Islam. Yang mau saya katakan bahwa sejauh ini kita boleh hidup rukun, kita boleh bekerja sama, yang walaupun dikatakanlah yang berbeda agama dengan mereka, tapi boleh berjalan dengan baik. Nah, itu di dalam ruang lingkup gereja ini. Bagaimana keluar? Nah, keluar juga yang pasti di samping kita menyuarakan melalui mimbar, kita juga punya katakanlah aktualnya dalam hal bagaimana kita boleh menjaga kerukunan ini. Kalau misalnya Natal, kita ada membagikan sosial Natal, itu berupa bingkisan sembako. Dan itu bukan hanya kepada jemaat sini saja,
tetapi yang non Kristen juga sekitar gereja ini kita berikan. Jadi itu sebagai tanda cinta kasih kita juga kepada yang tidak seiman sekalipun, kita memberikan cinta kasih kepada mereka. Jadi sejauh ini kita masih tetap lakukan itu, agar itu juga menurut saya adalah menunjukkan bagaimana kebahagiaan, sukacita yang kami sudah rasakan dari Tuhan Yesus dan kita sampaikan lagi. Artinya bagaimana kita juga bisa jadi berkat kepada banyak orang. Jadi caranya seperti itu. Kita berikan sembakau di saat kita merayakan Natal di sekitar lingkungan gereja yang non-Kristen. Menurut Ibu Pendeta Erni, bagaimana Anda melihat peran generasi muda dalam mewujudkan toleransi beragama di masa depan? Ya. Sejauh ini kembali lagi tetap kita menyuarakan bagaimana kita boleh saling menghargai siapapun itu, tidak hanya yang seiman saja, yang tidak seiman juga, karena itu merupakan ajaran Kristus bahwa mereka harus tetap menghormati, menghargai yang tidak seiman dengan mereka. Dan sejauh ini kita ketahui bahwa anak-anak yang beribadah di sini, mereka juga berinteraksi dengan anak-anak yang tidak seiman di sekolah. Ya, secara khusus kalau dia sekolah negeri ya, pasti akan bertemu dengan teman yang beda agama. Dan kita selalu ajarkan bagaimana mengasihi mereka juga. Jadi saya yakin bahwa bagaimana masa depan anak pemuda Kristen yang pasti mereka tetap hidup di dalam kasih yang daripada Tuhan untuk boleh mengasihi sesama manusia yang walaupun berbeda. Apa pesan Ibu Pendeta Erni kepada masyarakat Indonesia agar tetap hidup rukun dalam keberagaman agama? Iya, pesan saya bagaimana kita boleh menjaga toleransi atau kerukunan hidup beragama ini, ya kembali lagi, mari kita untuk saling menghargai, saling menghormati, dan perbedaan itu indah, dimana kita boleh walaupun berbeda tetapi bisa dalam mewujudkan satu tujuan, yaitu untuk membuat Indonesia ini hidup di dalam satu kesatuan yang utuh. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Erni yang sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancari kami. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Sama-sama, Uci. Iya.